Jadi kita mau OTW ke rumah Pak RT dan Pak RW-nya di Ovi. Dadah. Ini lama kali guys, tuh nggak kelihatan ya guys. Nanti dia berhenti lagi. Nih sudah di sampai di rumah Ovi. Nih Hanum, Keisha di dalam ya, nanti kita lihat siapa aja yang ada di dalam. Ini ada Ovi. Terus di sini ada Agesti. Asik. Kita tinggal nunggu Arta Mulki Fayat karena Fadli nggak ada karena dia lagi ada keperluan. Langsung OTW ke rumah Pak RW-nya karena mereka udah datang. Guys, ini kita lagi nunggu Pak RT. Ini ada Agesti, ini ada RT-nya di rumah. Ada Keisha, ada si Hanum. Ya. Nih. Sebelumnya makasih banyak loh Bapak buat waktunya. Kita izin ngobrol-ngobrol. Ya sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Semoga nggak susah ya Bapak. Iya. Yang pertama, menurut Bapak keragaman di Indonesia itu apa sih? Keragaman. Ya. Terima kasih adik-adik, anak-anak Indonesia yang baik, yang harus bangsa yang baik. Jadi kalian dari SMP 22, SMA 22, Iya. maaf. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahim yang baik, menjadikan kalian para penerus bangsa yang baik juga. Juga Bapak maafin datang kemari tadi nggak ada kan? Iya. Tapi kalau Bapak ini semuanya serba terbuka. Adapun dialog atau kita ngobrol atau wawancara bahasanya, kalian dari SMA 22 yang Cikiwul ya? Iya. Bapak terima dengan baik. Tentunya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi yang diajukan pertama oleh Dek siapa? Hanum. Adalah apa sih apa tadi? Keragaman. Keragaman itu adalah seperti sifatnya sama ya, beragam tapi sama, artinya beraneka ragam tapi satu yang memang harus ditempuh bersama. Keragaman itu beragam artinya kan banyak tuh beragam ini, ada yang begini, ada yang begini.
Bhinneka Tunggal Ika. Bisa disebutkan dalam bahasa sekolah kita pelajaran Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam tapi bisa tujuan. Apa ragam itu? Ragam itu perbedaan yang perlu kita satukan demi kebaikan ya. Dan makanya kita terus beragam-ragam. Apa ini dari suku mana nih bangsanya ya? Kalau Bapak jabarin ini suku mana, ini suku mana. Terus juga pendapat perbedaan bukan untuk perpecahan, tetapi perbedaan itu bagaimana kita gali potensinya agar perbedaan itu ternyata membuahkan kebaikan ya. Contohnya banyak, kita beragama tentunya saling menghargai, jangan saling gontok-gontokan. Kehidupan di wilayah juga sama, beragam di sini. Ada yang begini, orang macam-macam pola pikirnya ya, ada yang begitu. Tetapi bagaimana kita buat agar ragam itu baik ragamnya gitu. Kayak kemarin di wilayah Bekasi sini 4 kelurahan mengadakan seni budaya. Itu kan beragam-ragam tuh. Ada yang ronggang begini-begini. Tapi bagaimana itu kita lestarikan agar sifatnya untuk mempersatukan. Ya, beragam itu seperti itu sedikit aja. Kurang lebih seperti itu Neng Anum ya. Beragam gitu. Mohon maaf bila memang nanti kurang dimengerti. Nanti ngobrolnya lebih detail lagi. Artinya beragam itu bermacam-macam. Apa sih ragam itu? Macam-macam pendapat, pola pikir segala macam, tampilan segala apa, pokoknya bermacam-macam ragam itu. Tetapi bagaimana ragam itu jangan sampai negatif. Itu aja. Perkenalkan, nama saya Salwa. Menurut Bapak itu gimana sih nyikapin perbedaan di masyarakat yang beragam ini? Masih konteksnya Salwa ya? Konteksnya masih dalam konteks ragam. Bagaimana mempersatukan ya ragam, menyikapi ragam itu. Begini, kalau di tempat Bapak ini mungkin kalau segudang masalah bisa disebut segudang masalah, tetapi masalah itu bukan untuk menjadi masalah besar, untuk menjadi masalah yang memang perlu disikapin. Tetapi masalah itu biasanya bagaimana menyatukan untuk menyikapi masalah beragam itu. Begini, Bapak selaku ketua wilayah atau Bapak RW sebutnya, bukan untuk menanganin masalah bikin kakak saja ya, bikin KTP saja, bikin orang pindah, orang datang, terus infrastruktur di wilayah segala drainase, aspal atau yang namanya cor jalan, bukan untuk itu saja. Tetapi Bapak ini pernah ngalamin, makanya di sini banyak segudang yang Bapak tahu, orang mau cerai aja ke Bapak. Ya, orang mau cerai aja ke Bapak, padahal maka tingkatannya Bapak itu tidak menangani orang cerai. Tetapi bagaimana kita sebagai ketua lingkungan, masyarakat ada yang dalam rumah tangganya banyak masalah, airnya mau cerai kemari, airnya kita dandanin tuh. Kalau bahasa mejam kita dandanin Neng, kalau dandanin jangan sampai jadi. Itu salah satu kita sikapin bagaimana mempersatukan lagi, apalagi yang namanya di lingkungan ya, banyak orang berantem. Anak-anak muda jelasnya di sini sering sekali tawuran, Bapak tarik kemari, tawuran di bawah situ ya. Bapak tarik kemari, orang tuanya, anaknya, bentuk HP kadang-kadang Bapak ambilin tuh. Di sini diambilin lagi. Nah, itu salah satunya bagaimana menyikapin orang-orang seperti itu, jangan dengan kekerasan. Artinya menyikapinnya jangan dengan kekerasan. Orang keras sama kita boleh, tetapi kita jangan balas lagi dengan kekerasan. Kita tidak perlu ada dendam seperti itu. Adapun masalah-masalah pasti konflik banyak bang, banyak ya. Tetapi bagaimana nyikapinya dengan kebaikan pula, dengan sabar gitu. Mungkin itu yang bisa jawab. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, kalau cara Bapak membangun rasa persatuan di lingkungan masyarakat ini gimana Pak? Cara membangun rasa persatuan. Lagi-lagi konteksnya tetap masih dalam satu konteks ya. Pembangunan lah, menyikapin lah, gitu seragam.
ini kalau orang macam-macam dalam hal menyikapin atau cara itu pasti macam-macam. Ada yang begini, ada yang begitu. Tapi kalau untuk Bapak pribadi ya di lingkungan, salah satunya adalah bagaimana kita komunikasi dengan, kalau di wilayah Bapak nih, bagaimana caranya kita komunikasi dengan RT setempat itu. Bagaimana dengan pimpinan setempat, tokoh masyarakat, tokoh orang yang memang bisa mengambil keputusan, tokoh di mana orang itu yang kita percaya bisa menghasilkan solusi yang baik. Baru kita kumpulin. Ada masalah nih seandainya Pak ya Nanum ya, ada masalah nih. Ini wilayah ini ada masalah, tapi masalah ini jangan terlalu dibuat kayaknya wah banget. Baru urusan dunia gitu ya, baru urusan dunia. Jadi kalau udah urusan akhirat susah tuh kita kemana-mana urusan dunia. Jadi bagaimana kita sikapin? Kita banyak komunikasi dan konsultasi dengan orang-orang gitu. Ya, gitu. Selanjutnya peran Bapak dalam mencegah dan mengatasi diskriminasi itu gimana? Perbedaan. Diskriminasi itu adalah sebuah perbedaan. Ya, tadi kalau kita punya perbedaan, janganlah perbedaan itu menjadi sebuah acuan jadi perpecahan umat. Perbedaan, jadikanlah perbedaan buat pelajaran. Mana yang kita ambil baik dan buruknya sebuah perbedaan itu. Ya, contoh ya, kita kan yang namanya umat muslim kadang dalam sara nih, muslim dan juga namanya Yahudi atau Kristen atau macam-macam agama yang lainnya non muslim. Bagaimana perbedaan itu? Kalau kita secara perbedaan jelas kita menyembah Allah sujud, tapi kalau dia kan tidak menyembah Allah, perbedaan tuh yang ibadah. Tetapi kan bagaimana kita menghargai sesama umat, sesama manusia. Jangan sampai perbedaan itu menjadi sebuah yang nantinya akan menjadi diskriminasi ini menjadi sebuah perpecahan di antara kita semua. Saling menghargai saja, saling menghargai, intinya seperti itu. Terus kalau menurut Bapak, kalau Bapak selama ini tuh pernah mengalami kesulitan nggak sih dalam menjaga toleransi dan keharmonisan di lingkungan ini? Yang namanya manusia, kita seperti ini. Adapun yang namanya manusia, yang paling saya sih berpikir begini deh. Orang yang paling sombong adalah orang yang tidak mau berdoa. Ya. Saya ini banyak yang tadi datang masalah begini yang memang kita harus sikapi. Tetapi intinya kalau kita berusaha tanpa kita meminta kepada Yang Maha Kuasa, salah satunya berdoa. Ya, mungkin solusi yang paling utama adalah salah satunya berdoa. Seperti kita menghadapi masalah, tentunya dengan kita baca doa dulu agar masalah itu mudah-mudahan dimudahkan dalam kita mengatasi masalah. Yang namanya masalah pasti Bapak dapat masalah banyak ya, dalam hal segala macam lingkungan, terus juga dari dampak luar lingkungan juga gitu. Salah satunya yang Bapak sering sekali sekarang sedang dilaksanakan atau lakukan adalah bagaimana lingkungan ini kita kontrol. Banyak pendatang malam ya mungkin anak-anak muda yang memang dia lupa tuh. Kalau malam minggu lupa dia deh ya, banyak lupa ya. Lupa, kadang-kadang main ketemu 4 orang gitu lupa, sampai tahu-tahu wah jam berapa nih? Jam 3 kan lupa artinya. Datanglah kita, dek tolong ya udah malam. Tuh salah satunya itu, terus juga takutnya ada yang dilarang oleh pemerintah dan agama kayak minum obat segala macam. Itu kan kita coba jangan sampai terjadi. Itu solusi seperti itu deh. Jadi masalah-masalah tetap aja masalah, intinya selain kita berupaya, selain kita usaha, jalanin, berusaha, terus doa. Itu aja. Ini masih dalam konteks kesulitan nih Pak. Kesulitan Bapak untuk memupuk rasa persatuan di lingkungan masyarakat tuh apa sih Pak? Kan banyak nih kadang yang masih ngeyel-ngeyelan satu sama lain tuh, gimana caranya? Gini,
Terima kasih ya. Jadi kebuka semua kalau kalau kita ngobrol semua buka. Ini ada pertanyaan kan Tar? Jadi yang ngeyel banyak. Jangankan kita orang lain. Kita kan punya hidup di dunia ini kan bukan sendiri. Ada emak, ada bapak, ada adik, ada kakak. Ya. Terus kalau kayak bapak, ada masyarakat, ada saudara. Jangankan kita ngurusin orang banyak, ngurusin orang yang bukan keluarga kita, orang lain, bahkan mungkin di luar daripada di luar akidah kita. Salah satunya mungkin bukan dalam satu ideologi kita. Orang-orang seperti itu mereka juga pola pikirnya, mereka punya wawasan, mereka punya sekolah, punya lulusan segala macam, pikirannya banyak. Gua punya pikiran gua begini, bagus, gua sekolah, masa gua nurutin begini, bisa aja begitu. Kalau emosional, jangankan orang lain, ya keluarga kita aja banyaknya ngeyel. Iya, gitu. Anak kita aja kadang-kadang masih ngeyel sama orang tua, bahkan kita sendiri kadang masih ngeyel sama orang tua. Begitu banyak yang kata orang tua harus begini kita masih ngeyel. Padahal orang tua ada kebaikan kita. Tetapi bagaimana kita menyikapi yang ngeyel-ngeyel itu? Sabar. Nanti juga ada waktunya. Nggak mungkin orang seperti itu terus gitu ya. Dan juga kita mudah-mudahan dengan ngeyelnya mereka menambah daripada motivasi kita. Oh, kenapa orang ngeyel ini? Kita harus gali tuh. Kenapa orang bisa begini? Kenapa anak kita bisa begini? Gitu kan? Gitu. Jadi harus kita gali tuh. Oh, ternyata kita itu sama anak kurang begini gitu. Jadi saling redam dulu, pelajarin dulu kalau ada gitu deh. Tadi alhamdulillah tadi pertanyaan terakhir Bapak. Terima kasih banyak udah ngejawab pertanyaan semuanya. Kita dari tadi ngobrol tapi kita nggak tahu nih nama Bapak siapa sih. Mau tahu banget atau mau tahu aja? Ya gini, jadi Bapak di sini alhamdulillah di 2 periode ini disebutnya Pak RW, tapi Bapak punya adik di Cikiul namanya Pak Amil Sobur. Ya kenal ya. Ada mungkin yang kenal. Di situ dekat rumah RKATES dulu Mbak. Yang pabrik Hanol sebelah. Itu adik Bapak. Bapak namanya ada Rosid Abidin karena orang tua itu Zainal Abidin almarhum, itu Bapak Amil Zainal Abidin. Nah sekarang kehamilan Bapak itu dipegang sama adik Sobur Abidin juga sama gitu. Jadi Bapak namanya bukan nama artis, nama Rosid Abidin, itu aja ya. Terima kasih Bapak sebelumnya udah meluangkan waktu buat ditanya-tanya. Iya. Paling segitu aja Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Maafin timbang dikasih air teh doang. Bapak juga udah merepotkan. Ya biar semangat ya. Pesan dari Bapak satu ini. Jadilah adik atau abang-abang ini menjadi orang yang pinter, tapi bukan pinter buat minterin gitu ya. Jadilah jadi pinter tapi jangan minterin. Semangat, jangan nyusahin orang tua gitu ya. Saya sering ngasih tahu sama anak, jangan nyusahin orang tua. Orang tua udah ngasih kita seperti ini gede, ngasih pelajaran, ngasih sekolah. Buat apa? Buat masa depan kita. Yang mudah-mudahan doain aja orang tuanya. Insya Allah Allah akan berjanji. Allah itu berjanji dalam Al-Quran, bila mana kita berbakti pada orang tua, bila mana kita ibadah sama Allah, kita tidak akan disengsarakan dunia wabil akhirah. Itu aja ya. Itu aja dari Bapak, mohon maaf cuma segitu aja. Kalau mau main-main ada perlu lagi terbuka di sini Pak. Cuma tempat tinggi seperti ini ya. Rumahnya RSSSSS. Rumah sangat sedikit sekali semennya. Mungkin gitu. Jadi ini cuma segini aja. Iya. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak keberagaman di Indonesia itu apa? Keberagaman di Indonesia itu kekayaan di suatu bangsa atau negara, dan keunikan yang ada dimiliki oleh negara yang tidak dimiliki oleh negara lain. Keberagaman di Indonesia mencakup suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang beragam di setiap daerah. Keberagaman ini menjadi modal penting bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
Oke. Yang kedua, menurut Bapak menyikapi keberagaman dan kebinekaan di lingkungan sekitar Bapak. Ya, harus saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada yang ada, baik itu perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan pendapat. Oke, yang ketiga, bagaimana cara Bapak memupuk rasa persatuan di tengah kehidupan masyarakat yang beragam ini? Untuk memupuk rasa persatuan di tengah kehidupan masyarakat yang beragam ini, menciptakan suasana kebersamaan dan keselarasan di antara kelompok masyarakat yang berbeda, baik suku, agama, ras, dan budaya yang itu tadi. Oke, yang keempat, bagaimana peran Bapak dalam mencegah dan mengatasi diskriminasi? Untuk mencegah untuk pencegahan dalam mengatasi diskriminasi itu menerapkan nilai-nilai keadilan dan toleransi menjadi panutan dan mendorong kesadaran dan aksi dan mendukung perubahan. Oke, yang kelima, apakah ada kesulitan yang pernah Bapak alami dalam menjaga toleransi dan keharmonisan di lingkungan ini? Ada, karena persoalan yang dialami di lingkungan itu pasti tentunya ada. Dengan sikap apa? Satu, sikap intoleran. Kedua, kurangnya pemahaman, jadi kurangnya informasi terhadap lingkungan. Yang ketiga, konflik kepentingan. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Nah, yang kelima, yang terakhir nih, apakah Bapak ada kesulitan dalam memupuk rasa persatuan di lingkungan masyarakat yang beragam ini? Ya, tentunya ada sih gitu. Cuman ya kita kembali lagi dengan ke poin yang ke-5 tadi pertanyaan itu, karena untuk kesulitan itu pasti ada. Yang penting kita saling punya sikap toleransi satu sama lain gitu. Terus sambil kita menanyakan terhadap masyarakat apa sih yang harus kita lakukan pada saat terjadinya suatu masalah gitu. Jadi biar cepat terselesaikan. Oke, sekian. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Selesai semua. Buat behind the scene. Pegel banget ya ngevideoinnya, terus gerah, ya ampun.